The story of the past and the future is now. The story of the past and the future is now. Kita mau apa? Masuk tinggal bisa habis terus Ngambang katanya Dul. Ngapain? Ngambang kita cuci muka boleh kan? Terus yang jagain kita siapa? Kakak Firsa 2001. Ini menuju Laut Mati eksistensi 118. Gila. Oh, kita di sini. Gila. Nih. 2, 3. Dek, fotoin Dek. Kamu udah pesan apa? Ke Tante Mira kan? Udah. Heeh. Kirim ke Ini kamu ini matahari. Bikin lagi, Bu. Kakinya. Hah? Enggak bisa. Ada ini soalnya apa? Nah, itu udah dilewat gitu aja. Ada. Oh, ada orang itu. Enggak, ini masuk. Ayo berenang. Remet aja lah. Kalau ada temannya mau. Hah? Ada itu nih. Itu di situ bilas tuh, tempat bilas tuh. Oh, keren. Di atas itu ada bilas air. Ya udah berenang sono. Oke. Ayo. Wow, udah. Ini di atas. Ini garam apa? Kalau dia danau ini itu berlumut. Kamu nggak ke sana yuk. Oh, Aryo mana? Aryo. Oh, dia mau berenang kali. Kamu mau berenang? Oh, mau berenang? Boleh. Boleh. Berenang. Ayo. Berenang Adio, mantap. Ini aja. Enggak. Om Mehmet mau berenang. Ayo Met, ada temennya tuh Met. Ayo. Tuh kan. Ini aja udah. Baju berenang, baju. Bu, di sini aja kali bukanya. Nanti, aduh, lupa ya. Itu tuh kayak gitu. Ya, apa? Ini tuh garam. Ini tuh garam. Iya, garam. Cobain tadi. Pahit. Asin pahit gitu, airnya pahit. Iya.
Coba lagi. Garam. Oh iya. Bener garam. Garam memang. Tapi garam yang Garamnya murni. tinggi, garam tinggi. Garam yang murni. Cobain. Hmm. Cobain biar tahu. Nanti gua darah tinggi. Cobain lah. Nih. Boleh lah. Dirasa aja. Dirasa. Rasa dikit aja gitu. Itu kebanyakan sih tadi sih. Dikit aja. Dikit aja. Kabar. Pahit sih. Pahit airnya. Kurang ajar deh. Davi, kamu ngasih yang banyak lagi ke Tante Mira. Ah. Ayo yuk, berenang yuk. Anak. Ya udah, ke atas dulu ya. Gak bisa tenggelam. Waduh penyu. I've got a lot of families in Texas. I've got a few uncles who lives in Texas. Cousins. Bahagian yang hakiki loh ini. Ngeliat Mehmet berenang. First. Kamu jangan kubiak gitu, yo. Jadi kena mata They live in dulu. Texas, Santai Austin. gitu, yo. Dallas. Kaget kali kalau kata nama ya. Pasar Kebayoran Lama orang Jakarta. Itu tanah ya. Pertanian high-tech. Kalau menuju ke Jordan Timur untuk mengunjungi pohon yang namanya pohon sahabi, di mana Rasulullah SAW ketika beliau masih anak kecil ikut temannya Abu Talib selama berdagangan di antara Arabia sama utara negeri Syam di musim panas, dan ke daerah selatan ke daerah Hadramaut dan Yaman di musim dingin. Jadi pernah Rasulullah SAW duduk di bawah pohon tersebut. Terus ada seorang namanya Buhairah
seorang pendeta yang beliau punya ilmu yang cukup luas mengenai Rasul yang akan datang di akhir zaman, yaitu Nabiullah Muhammad. Makanya beliau menyadari bahwa ada awan yang mengikuti salah satu karavan. Jadi di situ beliau sudah punya ketahuan atau punya perasaan bahwa pasti ini ada seorang yang sangat suci di antara karavan ini atau grup ini. Nah, mereka dipanggil untuk atau diajak untuk makan. Yang terjadi sebetulnya Rasulullah SAW masih anak kecil umur 12 tahun disuruh sama temannya, sama orang-orang yang cukup tua di situ, Anda nunggu di sini, kami diajak untuk makan sama seorang yang pendeta di sini. Nah, diajak makan, mereka masuk makan, tapi si buaya itu dia curiga karena dia melihat awan masih di sana, masih di bawah pohon itu atau di sebelah pohon itu. Katanya, emang ini grup semua, ini karavan, anggota karavan semua. Katanya, iya. Katanya nggak mungkin, masih ada orang di situ. Nah, dari situ mereka bilang, iya, ada anak kecil namanya Muhammad. Katanya tolong dipanggil. Ketika beliau ketemu sama Nabiullah Muhammad masih kecil, dia ngomong sama pamannya Abu Talib, ini orang yang suci. Jadi dari situ beliau udah tahu bahwa ini Nabi akhir zaman dan Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi Nabiullah untuk agama Islam. Ini pohon dipanggil sahabi karena satu-satunya yang ketemu sama Rasulullah dan masih hidup sampai hari ini. Al-Biqa'awiyah nama daerahnya sangat terkenal untuk orang Indonesia dan Indonesia atas nama pohon sahabi. Kurang lebih masih sejam setengah, sejam 20-an menit insyaAllah kita sampai. Kita mau foto di sini ya. Ini baru foto di saat ada di tengah jalan ini mobil Saudi tuh, lihat nomor platnya Saudi. Ini ada kurang lebih kalau kita lanjut ke arah timur sekitar berapa ya, 45 menit kita masuk Saudi. Border Saudi ada, ke arah kiri 3 jam baru masuk Irak. Nih, ada foto di bawah di sini. Karena masuk kiri gitu. Langsung. Ini kan kalau kita belok ke kiri itu ke Irak, kalau kita belok kanan ke Arab. Di sebelah kiri ada bekas istana, bekas peninggalan Romawi, namanya Istana Al-Azraq. Dan Al-Azraq ini nama daerahnya, makanya dikasih nama Al-Azraq. Terus dalam bahasa Azraq itu artinya biru ya, dikasih nama daerah biru atau kota biru karena dulu daerah sini ada sampai kurang lebih tahun 1980-an masih ada danau gede di sini. Airnya bagus dan bersih, tapi danau itu udah kering karena airnya udah ditarik di 1970-an 80-an sampai ke kota-kota yang besar termasuk Amman. Jadi istana itu yang tadi itu peninggalan dari masa Romawi, direnovasi dikit, terus dipakai selama atau di masa Bani Umayyah, dan terakhir dipakai oleh Syekh Musa bin Ali dan orang Safari ketika mulanya ditarap repot untuk menugaskan tanah ini dari khilafah terakhir di sini, yaitu sebagai kawan Bani. Dalam kisah Nabi Bromo ya, karena ini batu memang batu lava, batu vulkanik, tapi bukan sesuatu yang baru di sini. Ini udah jutaan tahun, dari jutaan tahun sampai hari ini, alhamdulillah di Jordania, Syria dan sekitarnya nggak pernah ada yang namanya volcano di sini atau ada vulkan. Kita akan melihat jalannya udah stop, gitu udah selesai. Setelah itu kita mulai mungkin off-road sedikit dan kita bisa melihat kalau jalan ini memang walaupun yang aspal yang modern udah stop, tapi jalan Romawi masih kelihatan bekas jalan Romawinya kita akan lihat.
Jadi di masa dulu saudagar-saudagar juga mereka punya jalan di tanah padang pasir, jalan Romawi. Dan kepercayaannya dibikin oleh kaisar bernama Kaisar Trajan atau Diocletian. Kaisar itu memang dia sangat suka bikin jalan terus, dia sangat suka kalau jalannya lama diperbarui dan diperbanyak oleh kerajaan itu. Nah, jadi jalannya itu datangnya dari daerah Al-Hijaz. Kalau Al-Hijaz itu setelah untuk Mekah dan Madinah di masa dulu itu dipanggil Al-Hijaz, daerah Al-Hijaz dan sekitarnya. Jadi dari daerah Al-Hijaz terus melalui padang pasir yang berada di Yordania Timur sampai kota Busra yang berada di Suriah Selatan, terus lanjut terus sampai Damaskus. Jadi di masa dulu Damaskus memang ada tanah Syam, tujuan orang-orang saudagar dari daerah Mekah dan Madinah, dari daerah Hijaz dan dari daerah Hadramaut sampai Damaskus. Terus mereka dari sana bawa barang-barang juga dari sana lagi ke daerah Mekah dan Madinah, daerah Al-Hijaz. Ini jalan Romawinya tuh, bekas jalan Romawinya. Terus sampai daerah Hijaz, daerah Eropa Utara. Kaget gua. Pakai pohonnya. Hanya gimana pohonnya. Pohon ini nama daerahnya Al-Fiqawiyah yang sekarang terkenal pohonnya atas nama pohon Al-Fiqawiyah yang ada daerahnya. Sekali lagi macamnya macam pistachio, pohon pistachio liar. Pohonnya nggak ada daunnya sekarang karena lagi musim dingin. Bentar lagi musim semi mulai, bulan 3, bulan 4, bulan 5 daun dan berbuah pohonnya. Nah, pohon ini tersebut di buku-buku sejarah bahwa di mana Nabiullah SAW pernah berteduh dan beristirahat di bawah pohon ini ketika karavan Nabiullah Muhammad SAW ketika beliau masih berumur 12 tahun. Beliau mengikuti salah satu karavan sama pamannya yaitu namanya Abu Talib. Nah, di daerah sini ada orang pendeta bernama Buhaira. Pendeta Buhaira dia udah orang yang punya pengetahuan yang sangat luas, dan di perjanjian baru maupun di perjanjian lama ada informasi mengenai Nabi akhir zaman dan Nabi terakhir yang akan datang yang bernama Ahmad. Mereka udah tahu beberapa hal tentang Nabi akhir zaman, bahwa pertama beliau orang yatim, yang kedua ada di belakang, ada di antara baunya di belakang ada tanda Nabi gitu. Nah, jadi si Buhaira itu tinggal di sini di padang pasir di sini cukup lama. Banyak karavan yang lewat, dia cuek aja. Sekali Nabiullah Muhammad SAW mengikut temannya Abu Talib. Di sekitar sini Nabi Muhammad berada, terus Buhaira memperhatikan bahwa karavan ini ada awan yang
mengikuti karavan ini terus. Jadi beliau rasanya ada sesuatu, ada yang orang suci di antara mereka. Nabi Buhaira masak makanan, si Buhaira itu, pendeta Buhaira masak makanan, dan Yuroh karavan itu semua datang untuk makan. Diajak katanya, kalian semua datang, dari orang yang paling tinggi sampai orang yang paling sederhana harus datang, dari orang yang paling tua sampai orang yang paling muda harus datang dan makan. Nabiullah SAW nggak ikut, duduk di bawah pohon ini beristirahat. Nah, ketika mereka di tempatnya Buhaira dan lagi makan, Buhaira curiga karena masih awan di atas pohon ini, dan pohonnya jadi kayak melindungi Rasulullah SAW di bawahnya. Buhaira nanya, ini kalian semua? Kata mereka, iya. Katanya, bukan. Hah? Iya, ada seorang kecil, ada anak kecil sama kami, minta diajak. Diajak makan, Nabiullah Muhammad duduk dan makan. Setelah mereka selesai makan, Buhaira langsung Nabiullah Muhammad yang masih berumur 12 tahun. Katanya, saya akan nanya Anda beberapa hal, tolong jawab. Nah, beliau nanya tentang beberapa hal. Nabiullah SAW jawab, dan jawabannya sesuai dengan yang dia tahu tentang Nabi akhir zaman. Nah, akhirnya dia nanya benernya sama angkelnya Abu Talib, ini anak siapa? Dan ini anak saya. Dia bilang, bukan. Bukan. Dia anak dari adik saya. Baru benar. Katanya ini baru benar, karena ini orang yang akan menjadi Nabi akhir zaman. Dia tandanya bahwa beliau yatim. Terus beliau melihat di belakang Nabi Muhammad di antara bawahnya, dia lihat tanda nubuwah. Langsung dia cerita ke Abu Talib, jangan kasih tahu orang-orang yang lain tentang beliau, terutama orang Yahudi. Bahaya kalau mereka tahu bahwa ini Nabi akhir zaman. Ya, dari situ Abu Talib langsung balik lagi ke Makkah dan Madinah dan tidak bilang ke siapa-siapa tentang yang terjadi di sini sama pendeta Buhaira. Ini tempatnya. Wallahu a'lam. Di bawah pohon ini Rasulullah SAW pernah duduk dan beristirahat, dan di bawah pohon Al-Bithawiyah atau pohon pistachio liar. Dah. Itu bawah. Enggak. Hah? 1.000 ya? Apa tuh? Thank you.
Tapi maksud saya kalau kita misalnya di situ mau masuk lihat ininya, kasih tahu nih sebentar mau Iya. kirim foto gitu biar dia milih. Asal dia pegang handphone sering direspon. Ya. Terus kita suruh ngeceknya sekarang. Lihat kita. Ini kita sudah masuk kota tua, ini aman ya. Itu di perkiraan Kota tua. kita ada sekian orang. Udah Nara booking dulu sekian kamar. Nanti kalau masuk Mau masuk. بطفي لانه ما بقتش الباص. Tuh lihat di sebelah kanan, ini ada namanya pasar Jumat ya. pasar Ini cuma hari Jumat aja. Oh, Jadi dari sama malam kayak di Indonesia dari ya. malam Jumat sampai Jumat malam ada pasarnya di sini. Coba lihat. Oh, biasanya murah-murah nih kayak gini Ini ya. murah-murah, cuma apa baju, sepatu. Oh, bisa kita kesini nih. Ini second hand semua, jangan ke situ. Ih. Bikin malu aja, ih. Kan ada oleh-oleh mah yang murah. Oleh-oleh apaan ini baju second hand? Ku cari oleh-oleh. Ini udah di kotaknya kita ya. Aduh, lihat tuh rumahnya. Kotak-kotak semua. Kurang lebih 5 menit lagi kita akan di drop sama Mr. Ibrahim. Siap-siap, jangan lupa tinggal di mobil karena Mr. Ibrahim akan mobilnya pulang. Kita akan di downtown sampai nanti kita naik taksi pulang ke hotel ya. Siapin barangnya karena pasti dia nggak boleh parkir lama di situ. Harus cepat-cepat. Sudah mau masuk ke downtown, daerah yang paling indah di Jordan, favorit buat saya. Sebenarnya kalau bis gede itu susah, gak ada parkir. Kalau bis gede mau diantar ke sini susahnya minta ampun dan tidak ada bisa parkir. Tapi kalau ya sekitar 5, 7, 10 orang sih oke lah, kita bisa atur. Coba bayangkan 60 orang saya bawa ke situ. Aduh, saya perlu 40 tahun cari mereka. Daerahnya karena paling rendah di kota aman, dikelilingi oleh gunung-gunung, jadi mungkin ya lebih hangat daripada daerah restoran tadi. Siap-siap, kita mau loncat dari mobil yuk. Sampai mobil jalan kita loncat ya, kayak orang latihan tentara gitu ya. barangnya dulu. Yuk, Jaket. di sini. Sebentar. Ya, aku nggak bisa buka sabuk pengaman. Aduh. Sabuk Parasutnya. Jangan kayak gitu loh. Nggak bisa. Coba Ibrahim. أرض خاصة مدتهم يباطل الرجال على المدير بثلاث دنانير بس ب3 دنانير أرض خاصة مدتهم يباطل الرجال على المدير ب3 دنانير بس ب3 دنانير أرض خاصة مدتهم يباطل الرجال على المدير ب3 دنانير بس ب3 دنانير أرض خاصة مدتهم يباطل الرجال على المدير ب3 دنانير بس. Banyak.
اللي قبلك انتش قاعد معايا انت اللي بتسحب انا ما بسحبش كتير. Susu tapi asin. Oh, Asam asin susu. Susu asam asin. Tapi terlalu asam dan asin. Welcome to Tanah Abang, bro. Tanah Abang, beda orang aja di sini. Cuma barangnya sama, beda orangnya ya. Penjualannya yang beda aja. Dia banget. Oi, Ini pasar yang paling tua di Kota Amman. Tapi sekarang di daerah-daerah modern banyak pasarnya, cuma nggak sebesar ini. Pasar gede, pasar lokalnya downtown atau city centernya Kota Amman. Orang-orang Jordan sebelum pergi umrah haji mereka mampir sini beli gamis, beli tasbih, beli segalanya. Seperti orang Indonesia juga begitu. Ini masjid tertua se-Jordan. se-Jordan. Ramai, tapi ya lumayan dibandingkan sama tempat-tempat daerah yang orang mewah, daerah orang kaya, ini masih tetap ada kehidupan lah gitu. Sudah semua berjalan. حكيت لي وشوشت لي بداني. Mana orangnya dulu? Ada film Mustari. Oke bro, silakan. Gah, kecil banget. Sip. Diresmikan dan didokumentasi oleh Bro Firza. Oke. Sudah ada Indonesia. 5.000 rupiah ditandatangani oleh Mas Firza. Gimana rasanya bro habis di Jalan enak, enak sih. Kalau nggak datang ke downtown itu berarti belum masuk Kota Amman sih. Daerah mewah memang dimanapun ada. Cuman kota tua itu ciri khasnya setiap kota masing-masing itu kita harus merasain gitu.